Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Bunyi alarm dari ponsel usang di atas nakas kayu yang sudah mulai lapuk berdering tepat pukul 3.30 pagi. Rania, dengan mata yang masih terasa berat dan perih, segera mematikannya sebelum suara itu membangunkan Aris, suaminya, yang masih terlelap pulas. Rania memandangi wajah suaminya sejenak di bawah temaram lampu tidur. Wajah yang tenang. Wajah yang selama 7 tahun ini menjadi alasan tunggal bagi Rania untuk terus memacu fisiknya melampaui batas kewajaran manusia biasa. Rania beranjak menuju dapur kecil mereka. Udara fajar yang menusuk tulang di pinggiran kota tidak menyurutkan semangatnya. Tugas pertamanya hari ini, membuat 200 potong kue basah. Tangannya yang kasar, dengan bekas luka bakar kecil di jempolnya akibat terkena loyang panas minggu lalu, dengan cekatan mengaduk adonan tepung dan santan. Selama 7 tahun, rutinitas ini tidak pernah berubah. Rania adalah mesin penggerak ekonomi keluarga. Saat Aris memutuskan untuk melanjutkan studi kedokteran hingga mengambil spesialisasi bedah saraf yang sangat mahal, Rania tidak ragu sedikitpun. Dia melepaskan impiannya untuk menyelesaikan gelar sarjana ekonominya dan memilih bekerja. Pukul 6 pagi, setelah selesai membungkus kue-kue yang akan dititipkan di pasar, Rania beralih menyiapkan sarapan untuk Aris. Segelas susu hangat, telur rebus, dan vitamin mahal yang tidak pernah absen. Rania sendiri? Dia cukup makan sisa pinggiran roti atau nasi dingin dengan garam. Baginya, asupan nutrisi Aris adalah investasi. Aris adalah masa depan, dan dia adalah jembatannya. Aris, bangun. Kopimu sudah siap, bisik Rania lembut sambil mengusap rambut suaminya. Aris menggeliat, membuka mata, dan tersenyum tipis. Jam berapa sekarang, Ran? Sudah jam 6 lewat sedikit. Kamu ada jadwal visit pagi ini, kan? Aris bangkit, mandi, dan bersiap. Saat Aris mengenakan kemeja yang sudah disetrika rapi oleh Rania hingga tak ada satupun lipatan yang tersisa, Rania sedang bersiap-siap dengan seragam pabriknya. Ya, setelah berjualan kue di subuh hari, Rania harus menghabiskan 8 jam sebagai buruh di pabrik garmen. Ran, biaya seminar internasional bulan depan sudah harus dilunasi. Sekitar 15 juta, ujar Aris sambil mengancingkan lengannya. Ia tidak menatap Rania, matanya tertuju pada cermin, mengagumi penampilannya sendiri. Rania tertegun sejenak. 15 juta. Itu berarti dia harus mengambil lembur tambahan dan mungkin menjual satu-satunya perhiasan yang tersisa, kalung peninggalan ibunya. Akan aku usahakan, Mas. Jangan khawatirkan biayanya. Fokus saja pada ujianmu, jawab Rania dengan senyum yang dipaksakan. Aris mengangguk ringan. Terima kasih, Ran. Kamu memang istri yang luar biasa. Sebentar lagi, kalau aku sudah jadi spesialis, kamu tidak perlu lagi bekerja seperti ini. Kita akan tinggal di rumah besar, dan kamu cukup duduk manis. Janji itu. Janji yang sudah didengar Rania ribuan kali selama 7 tahun terakhir. Janji yang menjadi bahan bakar saat kakinya terasa mati rasa setelah berdiri 8 jam di lantai pabrik. Di pabrik, Rania dikenal sebagai si manusia besi. Dia tidak pernah mengambil jatah istirahat penuh. Saat teman-temannya bersantai dan bergosip, Rania memilih menyelesaikan target lebih awal agar bisa mengambil jam lembur. Rekan kerjanya, Siti, sering menegurnya. Ran, kamu itu kurus sekali. Jangan dipaksakan. Suamimu kan sebentar lagi jadi dokter hebat. Masa dia membiarkan istrinya sampai kering kerontang begini? Rania hanya tersenyum. Sedikit lagi, Ti. Ini tahun terakhirnya. Kalau dia sukses, aku juga yang senang. Namun, di balik senyum itu, Rania merasakan perih yang luar biasa di punggungnya. Seringkali, saat malam tiba dan dia harus mulai menggoreng donat untuk jualan esok pagi, pandangannya mengabur. Dia sering merasa pusing hebat, tetapi dia menyembunyikannya dari Aris. Dia tidak ingin suaminya terbebani oleh masalah kesehatan sepele seorang buruh pabrik. Malam itu, pukul 22, Aris pulang dengan wajah cerah.
Dia membawa kabar bahwa profesornya sangat terkesan dengan makalah bedah saraf yang dia buat. Rania menyambutnya dengan pelukan hangat, meski tubuhnya berbau keringat dan minyak goreng. Aris sempat mengernyitkan hidung saat mencium bau dari baju Rania. "Ran, bisakah kamu mandi dulu sebelum menyambutku? Bau minyak ini membuatku sedikit mual. Aku baru saja pulang dari lingkungan rumah sakit yang steril." Rania tertegun. Dia melepaskan pelukannya perlahan. "Maaf, Mas. Aku tadi sedang menggoreng pesanan untuk besok. Aku akan segera mandi." Di bawah kucuran air kamar mandi yang dingin, Rania menangis tanpa suara. Air matanya bercampur dengan air bak yang kusam. Dia merasa ada jarak yang perlahan mulai membentang. Aris mulai terbiasa dengan kebersihan, wangi disinfektan, dan lingkungan elit, sementara dia semakin tenggelam dalam jelaga dapur dan debu pabrik. Namun, Rania menepis pikiran buruk itu. Ini hanya sementara, pikirnya. Dia percaya bahwa cinta yang ia bangun dengan tetesan keringat dan air mata tidak akan mengkhianati hasil. Dia percaya bahwa saat gelar, spesialis bedah saraf, itu tersemat di depan nama suaminya, semua lelah ini akan terbayar lunas. Dia tidak pernah menyangka bahwa 7 tahun pengorbanannya justru menjadi tangga bagi Aris untuk melangkah pergi meninggalkannya karena menganggapnya anak tangga yang terlalu kotor untuk dipijak lagi. Malam itu, ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota bersinar terang, memantulkan kemewahan dari lampu-lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Harum bunga lili segar dan aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Ini adalah malam yang telah dinantikan Rania selama 7 tahun. Malam inaugurasi dan perayaan kelulusan Aris sebagai dokter spesialis bedah saraf. Rania berdiri di sudut ruangan, merasa seperti sebuah nokta hitam di atas kanvas putih yang bersih. Dia mengenakan kebaya tua berwarna marun, satu-satunya pakaian terbaik yang dia miliki, yang dia beli 5 tahun lalu di pasar loak dan ia simpan dengan sangat hati-hati. Meskipun sudah disetrika berkali-kali, kainnya tetap terlihat kusam jika dibandingkan dengan gaun-gaun sutra dan jas pesanan penjahit ternama yang dikenakan oleh tamu undangan lainnya. Tangannya yang kasar, dengan kuku yang pendek dan kulit yang pecah-pecah akibat deterjen dan panas wajan, menggenggam tas kecil dengan erat. Dia mencoba tersenyum, meski kakinya yang terbiasa memakai sandal jepit kini berdenyut nyeri karena dipaksa memakai sepatu hak tinggi yang sempit. "Mas Aris," panggil Rania pelan saat melihat suaminya berdiri di tengah lingkaran para dokter senior dan pejabat rumah sakit. Aris tampak sangat berwibawa. Jas hitamnya pas di badan, rambutnya tertata rapi, dan senyumnya memancarkan kepercayaan diri seorang pria yang baru saja menaklukkan dunia. Namun, saat mendengar suara Rania, senyum itu sedikit goyah. Aris menoleh, melihat Rania, lalu dengan cepat membuang muka kembali ke arah lawan bicaranya. "Oh, Aris, siapa wanita itu?" tanya seorang dokter senior wanita yang terlihat elegan dengan kalung berlian melingkar di lehernya. Rania melangkah mendekat, hendak memperkenalkan diri sebagai istri yang selama ini menyokong setiap langkah Aris. Namun, sebelum sepatah kata pun keluar dari bibirnya, Aris mendahuluinya. Dia adalah orang yang membantuku di rumah selama masa studi. Semacam asisten rumah tangga yang sangat setia. Jawab Aris dengan nada suara yang datar, hampir tanpa emosi. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. "Asisten rumah tangga?" Suara bising di ballroom itu mendadak senyap di telinganya. Dia menatap mata Aris, mencari tanda bahwa itu hanyalah lelucon, tapi yang dia temukan hanyalah tatapan dingin dan rasa malu yang terpancar jelas. Aris malu mengakui istrinya di depan rekan-rekan barunya. Rania mundur selangkah. Dadanya sesak. Dia ingin berteriak bahwa tangan, asisten, inilah yang mencuci baju-bajunya setiap malam, yang membungkus ratusan kue subuh demi membayar biaya seminarnya, dan yang menahan lapar agar Aris bisa makan enak. Namun, harga dirinya menahan semua itu. Dia tidak ingin membuat keributan di malam paling membanggakan bagi suaminya. Sepanjang sisa acara, Aris sama sekali tidak menghampiri Rania. Dia sibuk berfoto, tertawa, dan bertukar kartu nama dengan orang-orang yang dia anggap selevel. Rania hanya bisa menatap suaminya dari kejauhan,
Menyadari bahwa pria yang dia cintai selama 7 tahun ini telah berubah menjadi orang asing yang tak tersentuh. Pukul 11 malam, mereka pulang ke apartemen kecil mereka, tempat yang Aris katakan akan segera mereka tinggalkan untuk pindah ke rumah mewah. Di dalam mobil yang hening, Rania hanya menatap keluar jendela. Air matanya sudah mengering di sudut mata. Sesampainya di rumah, Aris tidak melepas jasnya. Dia langsung menuju meja makan dan meletakkan sebuah map coklat tebal yang tadi dia bawa dari mobil. "Ran, kita perlu bicara." Suara Aris terdengar berat, namun tidak ada nada penyesalan di sana. Rania duduk di hadapannya. Jemarinya masih gemetar. "Tentang apa, Mas?" "Tentang sebutan asisten rumah tangga tadi." Aris menghela napas panjang, lalu menggeser map coklat itu ke depan Rania. "Buka itu." Dengan tangan gemetar, Rania membuka ikatan tali pada map tersebut. Lembar pertama langsung menghantam kesadarannya seperti gada besi. Surat permohonan cerai. "Apa ini, Mas?" Suara Rania tercekat di tenggorokan. "Aku sudah memikirkan ini selama 1 tahun terakhir," ujar Aris sambil menyilangkan tangan di dada. "Rania, aku berterima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan. Aku akui, tanpa dukungan finansial darimu, aku mungkin tidak akan sampai di titik ini. Tapi kamu harus realistis." Aris berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang sempit itu. "Duniaku sekarang adalah dunia medis kelas atas. Aku akan sering menghadiri simposium internasional, makan malam dengan dewan direktur, dan bersosialisasi dengan kalangan elit. Kamu tidak akan bisa mengimbangi itu." "Aku bisa belajar, Mas. Aku bisa berubah." Tangis Rania pecah. "Tidak, Ran. Ini bukan cuma soal pakaian atau etiket. Ini soal pola pikir. Kita sudah tidak setara lagi. Kamu terlalu jauh tertinggal di belakang dengan debu pabrik dan bau dapurmu. Kalau aku membawamu ke lingkunganku, itu hanya akan mempermalukan aku dan membuatmu merasa tersiksa. Aku butuh pendamping yang mengerti duniaku, yang setara denganku secara intelektual dan sosial." Rania menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. 7 tahun pengorbanan, ribuan jam kerja lembur, rasa lapar yang ditahan, semuanya hanya dinilai sebagai debu pabrik yang memalukan. "Jadi, setelah aku mengantarmu sampai ke puncak gunung, kamu mendorongku jatuh karena aku terlihat kotor setelah memanjat?" Tanya Rania dengan suara yang kini mendadak dingin dan tajam. Aris terdiam sejenak, namun egonya terlalu besar untuk mengakuinya. "Aku sudah menyiapkan uang kompensasi di dalam map itu. Cukup untuk kamu membuka toko kue kecil atau apapun yang kamu mau. Anggap saja itu upah selama 7 tahun ini." Rania menutup map itu dengan perlahan. Dia tidak menyentuh uang yang dijanjikan Aris. Dia berdiri dengan sisa-sisa martabat yang dia miliki. "Uangmu tidak akan pernah cukup untuk membayar 1 tetes keringatku, Aris," ucap Rania lirih. "Kamu bilang kita tidak setara lagi? Kamu benar. Tapi bukan karena aku yang terlalu rendah, melainkan karena jiwamu yang terlalu kerdil untuk seseorang yang sudah memberikan segalanya." Malam itu, dengan hanya membawa 1 koper kecil berisi pakaian kerjanya, Rania melangkah keluar dari rumah itu. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi dia tahu satu hal, pria yang baru saja membuangnya akan menyesal seumur hidup karena telah meremehkan seorang wanita yang mampu membangun segalanya dari nol. Rania berjalan menembus kegelapan malam, sementara di belakangnya, Aris menutup pintu rapat-rapat, merasa telah membuang beban masa lalunya, tanpa menyadari bahwa dia baru saja membuang satu-satunya keberuntungan dalam hidupnya. Malam itu, dunia Rania seolah runtuh. Namun ia menolak untuk terkubur di bawah puing-puingnya. Setelah melangkah keluar dari apartemen yang ia bayar cicilannya selama bertahun-tahun itu, Rania tidak pergi ke rumah orang tuanya. Ia tidak ingin mereka melihatnya hancur. Ia menyewa sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, tempat yang hanya cukup untuk 1 tempat tidur dan sebuah meja kayu kecil. Di sanalah, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, Rania duduk terdiam menatap surat cerai yang sempat ia bawa. Keesokan harinya, Aris memintanya bertemu di sebuah kafe mewah untuk menyelesaikan urusan administrasi. Aris datang dengan penampilan yang jauh lebih mentereng daripada biasanya.
Ia mengenakan jam tangan brand ternama, mungkin hasil dari bonus pertama atau pinjaman bank yang ia ajukan setelah gelar spesialisnya turun. Aku sudah menandatangani berkasnya, ujar Rania tanpa basa-basi, meletakkan dokumen itu di meja. Aris menyesap kopinya, lalu menatap Rania dengan tatapan yang seolah-olah sedang mendiagnosis pasien dari kelas bawah. Baguslah. Aku ingin semua ini selesai dengan cepat. Aku tidak ingin masa laluku menghambat kredibilitas profesiku yang baru. Rania mengepalkan tangannya di bawah meja. Aku hanya ingin tahu satu hal, Mas. Selama 7 tahun, apakah sedikit saja ada rasa cinta? Ataukah aku hanya sekadar mesin ATM bagimu? Aris menghela napas, menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk. Cinta itu ada, Rania. Dulu. Saat kita masih sama-sama di bawah. Tapi kamu harus paham hukum alam. Air mengalir ke bawah, tapi manusia bergerak ke atas. Saat aku mendaki, aku belajar tentang sains, etiket, dan cara hidup kelas atas. Sementara kamu tetap di sana, bergelut dengan tepung dan mesin jahit. Ia menjeda, mencondongkan tubuhnya ke arah Rania. Bayangkan jika aku membawamu ke acara makan malam para dokter spesialis. Mereka membicarakan tentang jurnal medis terbaru, investasi saham, atau liburan ke Eropa. Lalu kamu akan bicara tentang harga minyak goreng atau keluhan rekan kerjamu di pabrik? Itu akan membuatmu terlihat bodoh, dan itu akan membuatku terlihat tidak kompeten dalam memilih pasangan. Kita sudah tidak setara dalam kapasitas intelektual, Rania. Itu fakta yang menyakitkan, tapi nyata. Kata, bodoh, dan tidak setara, yang keluar dari mulut Aris terasa seperti sembilu yang mengiris jantung Rania. Aris lupa bahwa Rania adalah juara kelas di masa SMA. Aris lupa bahwa Rania dulu diterima di Fakultas Ekonomi Universitas ternama sebelum akhirnya mengalah demi membiayai kuliah Aris. Kapasitas intelektual. Rania mengulang kata itu dengan nada getir. Kamu pikir kecerdasan hanya diukur dari gelar di depan namamu? Aku belajar cara mengelola uang agar kita tidak kelaparan saat kamu harus membeli buku teks medis Rp1.000.000. Aku belajar manajemen waktu agar bisa bekerja di 2 tempat sekaligus sambil memastikan bajumu selalu rapi. Itu juga intelektualitas, Aris. Hanya saja, aku menggunakannya untuk menghidupimu, bukan untuk menyombongkan diri. Aris tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Itu hanya keterampilan bertahan hidup, Ran. Bukan kelas sosial. Sekarang, aku sudah bertunangan dengan Fanya. Dia putri dari pemilik rumah sakit swasta tempat aku akan bekerja. Dia dokter, dia cantik, dan dia tahu cara memegang gelas anggur di pesta. Dia setara denganku. Dia bisa membantuku naik lebih tinggi lagi. Sedangkan kamu hanya akan menahanku di bawah. Mendengar nama Fanya, Rania akhirnya paham. Ini bukan sekadar soal kesetaraan, tapi soal ambisi yang haus akan kekuasaan. Aris sedang menjual jiwanya untuk jalan pintas menuju puncak karir. Rania berdiri, mengambil tasnya. Ia tidak lagi menangis. Amarah yang dingin mulai menggantikan rasa sakitnya. Kamu bicara soal naik tinggi, Aris. Tapi ingatlah satu hal tentang ketinggian. Semakin tinggi kamu mendaki dengan menginjak orang lain, semakin mematikan saat kamu jatuh nanti. Aku tidak akan jatuh, Rania. Aku adalah seorang dokter bedah saraf. Aku mengendalikan hidup dan mati orang di tanganku. Jawab Aris dengan sombong. Rania menatap wajah suaminya, pria yang dulu sangat ia puja, untuk terakhir kalinya. Gelar itu memang membuatmu merasa seperti Tuhan. Tapi ia gagal menjadikanmu manusia. Nikmatilah dunia barumu yang setara, itu. Aku tidak akan meminta Rp1 pun dari uang kompensasimu. Karena aku ingin, saat kamu hancur nanti, kamu tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa kamu pernah berhutang budi padaku lagi. Rania melangkah keluar dari kafe itu dengan kepala tegak. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan kota. Rania membiarkan dirinya basah kuyup, membiarkan air hujan itu membasuh sisa-sisa aroma Aris dari ingatannya. Di dalam kamar kosnya yang sempit malam itu,
Rania membuka sebuah buku catatan tua. Di sana terdapat coretan-coretan rencana bisnis yang selama ini ia pendam demi mendukung Aris. Rencana tentang catering sehat, tentang nutrisi khusus untuk pemulihan pasien, sebuah konsep yang ia pelajari secara otodidak saat ia sering menemani Aris belajar dulu. Ia mengambil pena, lalu menulis dengan tegas di halaman baru, hari pertama pembalasan. Pembalasannya bukan dengan mencaci maki Aris di depan umum, bukan pula dengan memohon-mohon agar kembali. Pembalasannya adalah dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh Aris, bahkan dalam mimpi pria itu sekalipun. Rania mulai menghitung sisa tabungan rahasianya yang selama ini ia kumpulkan dari uang lembur yang tidak ia beritahukan pada Aris. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk modal awal sebuah usaha kecil. Tapi bagi Rania, itu adalah benih dari sebuah kekaisaran yang akan ia bangun. 2 tahun. Rania menetapkan target dalam hatinya. Dalam 2 tahun, ia akan memastikan bahwa kata setara yang diucapkan Aris akan berbalik menghantui pria itu sendiri. Aris mungkin memiliki gelar dokter, tapi Rania memiliki ketangguhan baja yang ditempa oleh kemiskinan dan pengkhianatan. Dan di dunia nyata, ketangguhan itulah yang seringkali memenangkan pertempuran. Rania memulai hidup barunya di sebuah kontrakan kecil yang merangkap sebagai dapur produksi. Jika dulu ia memasak untuk menghidupi ambisi orang lain, kini setiap butir bumbu yang ia haluskan adalah batu bata bagi masa depannya sendiri. Ia tidak lagi membuat kue-kue pasar yang murah, ia beralih ke sesuatu yang lebih spesifik dan cerdas. NutriHeal, catering custom bagi pasien dengan kondisi medis tertentu. Ide ini muncul dari tahun-tahun yang ia habiskan mendampingi Aris belajar. Rania sering membaca buku-buku medis Aris saat pria itu tertidur. Ia tahu bahwa pasien pasca operasi, penderita diabetes, atau gagal ginjal seringkali kesulitan mendapatkan makanan yang tidak hanya sehat secara medis, tapi juga memiliki rasa yang manusiawi. Bulan-bulan pertama adalah neraka yang berbeda dari pabrik garmen. Rania harus bangun pukul 2 pagi untuk berbelanja bahan organik ke pasar induk, memasaknya sendirian, lalu mengantarkannya menggunakan motor tua ke rumah sakit tempat ia dulu sering mengantar jemput Aris. "Rania? Kamu yang dulu istrinya Dokter Aris itu, kan?" tanya seorang perawat di RS Medika saat Rania mengantar pesanan untuk seorang pasien jantung. Rania tersenyum tenang, tanpa ada lagi binar kesedihan di matanya. "Saya Rania, pemilik NutriHeal, Sus. Ini pesanan rendah natrium untuk Bapak di kamar 402. Rania tidak pernah lagi menyebut dirinya istri dokter. Ia sedang membentuk identitas baru. Keuletan yang dulu ia gunakan untuk membiayai Aris, kini ia tumpahkan sepenuhnya ke bisnis ini. Ia belajar manajemen keuangan melalui kursus online gratis di sela-sela waktu istirahatnya. Ia belajar tentang branding dan pemasaran lewat media sosial. Keberuntungan mulai berpihak saat seorang pasien VIP, seorang pengusaha kuliner ternama yang sedang menjalani pemulihan kanker, sangat terkesan dengan menu buatan Rania. Makanan itu tidak hambar seperti makanan rumah sakit pada umumnya, namun tetap memenuhi parameter medis yang ketat. "Kamu punya bakat yang jarang dimiliki orang, Rania. Kamu mengerti sains di balik makanan, tapi tetap memasaknya dengan hati," ujar pengusaha itu. Ia kemudian memberikan suntikan modal awal dan akses ke jaringan investor. Dalam waktu 1 tahun, NutriHeal bukan lagi bisnis rumahan. Rania menyewa sebuah gudang dan mengubahnya menjadi dapur industri yang steril. Ia merekrut ahli gizi profesional dan beberapa mantan rekan kerjanya di pabrik garmen yang kehilangan pekerjaan. Rania melatih mereka dengan standar ketat. Perubahan fisik Rania pun mengikuti kesuksesannya. Kulitnya yang dulu kusam karena asap dapur dan debu pabrik kini terawat dan bersih. Rambutnya yang dulu selalu diikat asal-asalan kini dipotong dengan gaya bob yang elegan dan profesional. Ia tidak lagi memakai kebaya kusam. Pakaiannya kini adalah setelan blazer yang pas di badan, menunjukkan otoritas seorang pemimpin. Namun, di balik kesuksesan yang melesat itu, Rania tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan rasanya lapar. Setiap Jumat, perusahaannya membagikan ratusan paket nutrisi gratis bagi keluarga pasien tidak mampu di selasar rumah sakit umum. Sementara itu,
Dari berita-berita di media sosial dan selentingan dari dunia medis, Rania sesekali mendengar kabar tentang Aris. Mantan suaminya itu telah menjadi bintang baru di RS Citra Medica, rumah sakit swasta elit milik ayah Fanya. Aris sering muncul di televisi sebagai pakar bedah saraf muda yang sukses. Pernikahannya dengan Fanya digambarkan sebagai power couple di dunia medis. Rania hanya tersenyum tipis setiap kali melihat wajah Aris di layar ponselnya. Tidak ada benci yang meledak-ledak, hanya rasa hambar. Baginya, Aris adalah bagian dari masa lalu yang sudah lunas, ia bayar. Memasuki tahun kedua, Rania melakukan langkah besar. Ia meluncurkan MedEd System, sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan data rekam medis pasien untuk menentukan menu harian secara otomatis. Inovasi ini menarik perhatian Kementerian Kesehatan dan investor asing. Nama Rania mulai muncul di majalah-majalah bisnis sebagai entrepreneur to watch. Suatu sore, Rania berdiri di lantai atas kantor barunya yang megah, menatap pemandangan kota dari balik dinding kaca. Ia menggenggam sebuah undangan gala dinner tahunan untuk para tokoh kesehatan dan pengusaha medis nasional. Dulu, Aris mengatakan Rania tidak akan pernah bisa mengimbangi obrolan tentang investasi, jurnal medis, atau gaya hidup elit. Sekarang, Rania bukan hanya akan hadir di sana, tapi ia adalah salah satu pembicara utama yang dinanti-nantikan. Ia teringat kata-kata Aris di kafe 2 tahun lalu. Kita sudah tidak setara lagi secara intelektual dan sosial. Rania memutar gelas berisi air mineral di tangannya, menatap bayangan dirinya di kaca. Kamu benar, Aris. Kita memang tidak setara. Tapi kamu salah menilai siapa yang berada di atas. Rania tahu, di acara gala dinner itu nanti, ia pasti akan bertemu dengan Aris dan Fanya. Dan kali ini, ia tidak akan datang sebagai asisten rumah tangga yang memalukan, melainkan sebagai wanita yang memegang kendali atas rantai pasokan nutrisi medis yang mungkin saja dibutuhkan oleh rumah sakit tempat Aris bekerja. Persiapan Rania bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal mental. Ia telah bertransformasi sepenuhnya. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dibuang karena dianggap beban, mampu membangun menaranya sendiri dengan puing-puing rasa sakit yang ditinggalkan. Di sisi lain kota, di RS Citra Medica, Aris mulai merasa jenuh dengan kehidupan sosialnya bersama Fanya yang penuh kepalsuan dan persaingan. Namun, ia merasa berada di atas angin. Ia merasa karirnya tak tergoyahkan. Ia belum tahu bahwa roda nasib sedang berputar dengan sangat kencang, dan dalam waktu singkat, ia akan memerlukan tangan yang dulu ia anggap terlalu kasar untuk disentuh. Gala Dinner, Indonesian Medical Exchange, adalah acara tahunan paling bergengsi yang mempertemukan para elit kedokteran dan pemilik modal di industri kesehatan. Di dalam aula besar sebuah hotel mewah, bau wangi kayu cendana dan alunan orkestra kamar menyambut para tamu yang datang dengan mobil-mobil mewah mereka. Rania turun dari mobil sedan hitam elegan yang dikemudikan oleh sopirnya. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru tua, navy, dengan potongan minimalis namun sangat berkelas. Rambutnya disanggul modern, menonjolkan lehernya yang jenjang dan sepasang anting berlian kecil yang berkilauan. Tidak ada lagi sisa-sisa debu pabrik atau aroma bawang goreng. Yang ada hanyalah aura otoritas dan ketenangan. Saat ia melangkah masuk, beberapa mata langsung tertuju padanya. Rania bukan lagi sosok asing di lingkaran ini. Sebagai CEO NutriHealth, dia adalah rekan strategis bagi banyak pemilik rumah sakit. Di sudut lain ruangan, Aris sedang berdiri sambil memegang gelas sampanye, didampingi oleh Fanya yang tampil sangat mencolok dengan gaun merah menyala dan riasan tebal. Aris sedang tertawa menanggapi pujian dari seorang kolega saat matanya tak sengaja menangkap sosok wanita yang baru saja masuk. Gelas di tangan Aris sedikit miring. Jantungnya berdegup tidak keruan. Rania? Batinnya tidak percaya. Ada apa, Mas? Tanya Fanya, menyadari suaminya tiba-tiba membeku. Ah, tidak. Aku hanya melihat seseorang yang mirip kenalan lama. Jawab Aris gugap. Ia mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin itu Rania. Rania seharusnya sedang sibuk di dapur kotor atau kembali ke kampung halaman. Namun, sosok itu semakin mendekat ke arah pusat ruangan. Saat pembawa acara memulai sambutan,
Rania dipanggil naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai inovator solusi kesehatan tahun ini. Aris terpaku. Ia melihat mantan istrinya, wanita yang dulu ia sebut tidak setara, berdiri dengan anggun di atas podium, menyampaikan pidato singkat tentang integrasi nutrisi dan pemulihan medis dengan bahasa Inggris yang sangat fasih dan tata bahasa yang cerdas. Siapa dia? Sayang? Cantik sekali. Tapi auranya sangat mengintimidasi. Bisik Fanya dengan nada iri yang tak bisa disembunyikan. Aris tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Suara Rania yang dulu lembut dan selalu penuh nada memohon, kini terdengar tegas dan berwibawa. Setelah pidato selesai, sesi ramah tamah dimulai. Aris, yang didorong oleh rasa penasaran sekaligus ego yang terusik, perlahan mendekati kerumunan yang mengelilingi Rania. Ia menunggu saat yang tepat sampai akhirnya Rania berdiri sedikit terpisah dari rekan-rekannya. "Rania?" panggil Aris dengan suara rendah. Rania menoleh perlahan. Ia tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Matanya menatap Aris dengan tenang, seolah sedang menatap orang asing yang bertanya arah jalan. "Oh, Dokter Aris. Senang bertemu Anda di sini," jawab Rania. Suaranya datar, formal, dan berjarak. Aris merasa tersentak dengan panggilan, "Dokter Aris," dan kata, "Anda." "Rania, ini benar-benar kamu? Penampilanmu, bisnis cateringmu, bagaimana bisa?" Rania menyesap air mineralnya sebelum menjawab. 2 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk membangun sesuatu jika kita tidak sibuk menyombongkan diri. "Dokter, bagaimana kabar rumah sakit ayah mertua Anda?" Fanya tiba-tiba datang dan menyela, menggamit lengan Aris dengan posesif. "Mas, siapa wanita ini?" "Oh, Anda CEO NutriHealth itu ya? Saya Fanya, istri Dokter Aris." Rania tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Saya tahu siapa Anda, Nyonya Fanya. Saya dengar perusahaan saya sedang dalam tahap negosiasi untuk menyuplai seluruh kebutuhan gizi di RS Citra Medica. Benar begitu?" Fanya tampak terkejut. "Ah, jadi itu perusahaan Anda? Ayah saya memang bilang ada vendor baru yang sangat inovatif." "Wah, dunia sempit ya." "Sangat sempit," sahut Rania. Ia lalu menatap Aris yang tampak sangat tidak nyaman. "Dulu, seseorang pernah bilang padaku bahwa kita tidak setara karena pola pikir kita berbeda. Dia benar. Pola pikirku adalah tentang bagaimana membangun masa depan, sementara pola pikirnya hanyalah tentang bagaimana mencari pijakan yang lebih tinggi dengan cara membuang masa lalu." Wajah Aris memerah. Ia merasa seperti ditampar di depan umum, meskipun tidak ada orang lain yang mendengar percakapan tajam itu. "Rania, aku tidak bermaksud." "Sudahlah, Dokter Aris," potong Rania lembut. "Acara ini untuk merayakan kesuksesan, bukan untuk membahas penyesalan. Nikmatilah pesta Anda. Saya permisi dulu. Ada beberapa investor yang harus saya temui." Rania melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Aris menatap punggung Rania dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa kagum yang muncul secara tidak sehat. Namun ada juga rasa terhina yang luar biasa. Ia melihat Rania tertawa bersama Dewan Direktur Bank Nasional dan beberapa dokter senior yang bahkan Aris pun segan untuk menyapa. Rania benar-benar telah melampauinya. Bukan hanya secara finansial, tapi secara mental dan sosial. Malam itu, saat pulang ke rumah mewahnya, Aris merasa hampa. Fanya sepanjang jalan hanya mengeluh tentang gaun Rania yang menurutnya terlalu sederhana untuk orang kaya baru. Aris tidak mendengarkan. Pikirannya tertuju pada satu hal, getaran halus yang mulai ia rasakan di ujung jari telunjuk kanannya malam itu. Awalnya ia pikir itu hanya karena kelelahan atau terlalu banyak minum kopi. Namun, saat ia mencoba memegang kunci pintu rumahnya, kunci itu jatuh karena tangannya mendadak lemas. Aris menatap tangannya di bawah lampu teras. Jari-jarinya gemetar tipis. Sebagai seorang dokter bedah saraf, ia tahu persis bahwa getaran sekecil apapun pada tangan adalah awal dari sebuah bencana. Ia mencoba menenangkan diri, namun rasa panik mulai merayap di dadanya. 2 tahun lalu ia membuang Rania karena merasa telah berada di puncak. Sekarang,
Saat Rania muncul kembali sebagai sosok yang jauh lebih bersinar, Aris justru merasakan ancaman kegelapan mulai mendekat pada aset paling berharganya, tangannya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah gorden kamar mewah Aris. Namun hangatnya tak mampu meredam dingin yang menjalar di hatinya. Di depan cermin wastafel kamar mandi, Aris mencoba melakukan ritual paginya, mencukur jenggot. Namun, pisau cukur di tangan kanannya tiba-tiba bergetar hebat. Gerakannya tidak sinkron dengan perintah otaknya. Zrak! Luka kecil menganga di dagunya. Darah merah segar menetes di keramik putih bersih. Aris meletakkan pisau itu dengan tangan gemetar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah dokter bedah saraf yang diagung-agungkan, kini pucat pasi. Gejala yang selama beberapa minggu ini ia coba sangkal, kini muncul dengan intensitas yang tidak bisa lagi diabaikan. Ini pasti cuma stres, bisiknya pada diri sendiri. Kurang tidur. Terlalu banyak operasi. Namun, sebagai seorang spesialis saraf, sisi logis otaknya berteriak lebih kencang. Ia tahu ini bukan sekadar tremor kelelahan. Ada sesuatu yang lebih sistemik, lebih gelap, dan lebih permanen yang sedang menggerogoti saraf motoriknya. Di rumah sakit, kondisi Aris semakin memburuk. Saat sesi diskusi kasus sulit, ia mencoba menunjuk area tumor pada hasil MRI seorang pasien. Ujung jari telunjuknya gemetar saat menyentuh layar monitor. Beberapa residen di belakangnya saling berbisik, sementara Dr. Wijaya, mertuanya sekaligus direktur rumah sakit, menatapnya dengan kening berkerut. Dokter Aris, apa kamu kurang sehat hari ini? Tanganmu. Dokter Wijaya tidak melanjutkan kalimatnya, namun sorot matanya tajam dan penuh kecurigaan. Saya baik-baik saja, Dok. Hanya kafein yang berlebihan, jawab Aris, mencoba menyembunyikan tangannya di dalam saku jas putihnya yang prestisius. Sepulang dari rumah sakit, Aris tidak langsung pulang ke rumah. Ia mendatangi seorang rekan sejawat senior di kota lain, seorang ahli neurologi yang tidak mengenalnya secara pribadi agar kerahasiaannya terjaga. Ia melakukan serangkaian tes, elektromiografi, tes darah, hingga MRI kepala yang sangat detail. 2 hari kemudian, hasil itu keluar. Aris duduk di ruang konsultasi yang sunyi. Rekannya, Dr. Herman, menatap lembar hasil itu dengan wajah prihatin. Aris, sebagai sesama dokter, aku tidak akan menutup-nutupi ini. Kamu menderita early onset amyotrophic lateral sclerosis, ALS, tipe langka, ditambah komplikasi pada sistem saraf motorik halusmu, ujar Herman pelan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Aris. ALS, penyakit yang merenggut kemampuan otot secara perlahan hingga akhirnya lumpuh total. Bagi orang awam, itu adalah tragedi. Bagi seorang dokter bedah saraf yang menggantungkan hidupnya pada presisi milimeter di ujung jari, itu adalah hukuman mati bagi karirnya. Berapa lama? Tanya Aris, suaranya parau. Progresinya sangat cepat. Dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, kamu mungkin sudah tidak bisa memegang pisau bedah dengan stabil. Setelah itu, fungsi otot lainnya akan menyusul. Aris keluar dari ruangan itu dengan kaki lemas. Ia duduk di kursi tunggu rumah sakit yang dingin, menatap orang-orang yang berlalu lalang. Ironis, ia telah menghabiskan bertahun-tahun belajar tentang saraf hanya untuk dikhianati oleh sarafnya sendiri. Puncak karir yang ia bangun di atas penderitaan Rania kini bergoyang hebat, siap runtuh kapan saja. Malamnya, Aris mencoba mencari dukungan dari istrinya. Fanya sedang duduk di meja rias, sibuk mencoba berbagai krim malam seharga jutaan rupiah. Fanya, kalau seandainya aku tidak bisa mengoperasi lagi, bagaimana menurutmu? Tanya Aris hati-hati. Fanya tertawa renyah, meski matanya tetap tertuju pada cermin. Jangan bercanda, Mas. Kamu itu mesin uang rumah sakit Papa. Kalau kamu tidak mengoperasi, siapa yang akan membiayai liburan kita ke Paris bulan depan? Lagi pula, reputasiku sebagai istri dokter bedah nomor 1 bisa hancur kalau kamu cuma jadi dokter umum yang duduk di puskesmas. Jawaban itu seperti siraman air es bagi Aris. Fanya tidak bertanya mengapa dia bertanya seperti itu. Fanya tidak peduli pada kesehatannya. Fanya hanya peduli pada status dan
gaya hidup, yang dibawa oleh gelar Aris. Aris teringat Rania. Dulu, saat Aris hanya seorang mahasiswa yang kelelahan dan gagal ujian, Rania akan memijat tangannya dengan minyak hangat, membuatkannya teh jahe, dan membisikkan kata-kata semangat bahwa gelar tidaklah sepenting dirinya sebagai manusia. Rania mencintai Aris si manusia, sementara Fanya mencintai Aris si dokter spesialis. Penyesalan mulai merayap seperti racun. Aris menyadari bahwa ia telah menukar berlian yang tulus dengan porselen indah yang retak di dalam. Minggu berikutnya, bencana yang ia takuti terjadi. Di tengah operasi pengangkatan tumor otak yang krusial, tangan Aris mendadak kaku. Ia hampir menjatuhkan mikroinstrumen ke dalam rongga kepala pasien. Monitor detak jantung pasien berbunyi nyaring, menandakan kondisi kritis. "Dokter Aris, apa yang terjadi?" teriak asisten bedahnya. Aris mematung. Peluh dingin mengucur di dahinya. Ia harus ditarik mundur, dan dokter bedah cadangan harus mengambil alih operasi tersebut. Pasien selamat. Tapi reputasi Aris hancur dalam semalam di lingkungan internal rumah sakit. Dokter Wijaya memanggilnya ke ruang direksi. "Aris, aku sudah mendengar semuanya. Kamu tidak bisa lagi masuk ke ruang operasi. Kamu membahayakan pasien dan nama baik rumah sakitku. Mulai besok, jadwal operasimu dicabut." "Tapi, Pak, saya bisa berobat. Saya bisa." "Tidak ada tapi-tapi. Rumah sakit ini bisnis, bukan tempat rehabilitasi. Kamu harus mundur sampai kamu bisa membuktikan tanganmu normal kembali. Dan jujur saja, dengan kondisi ini, kamu sudah tidak punya nilai jual lagi bagi investorku." Aris keluar dari ruangan mertuanya dengan perasaan hancur. Di lorong rumah sakit, ia melihat layar televisi besar yang menampilkan profil pengusaha sukses. Di sana, wajah Rania tampak berseri-seri, sedang menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Kesehatan. Rania sedang berada di puncak semesta, sementara Aris baru saja dilemparkan ke dasar jurang. Aris baru menyadari bahwa saat ia mengatakan mereka tidak setara, ia benar. Namun sekarang, dialah yang berada di posisi yang sangat rendah, sendirian, sakit, dan mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang katanya mencintainya karena statusnya. Kehancuran karir Aris seperti kartu domino yang tumbang dengan cepat. Begitu jadwal operasinya dicabut, aliran dana fantastis yang selama ini mengisi pundi-pundinya berhenti seketika. Namun, gaya hidup mewah yang ia bangun bersama Fanya tidak menunjukkan tanda-tanda pengereman. Cicilan apartemen penthouse, mobil sport Eropa, hingga keanggotaan klub golf eksklusif tetap menagih janji setoran tiap bulannya. Aris mencoba bertahan dengan praktik konsultasi di poli umum, namun pendapatannya tidak seberapa dibandingkan saat ia masih aktif membedah. Orang-orang datang ke dokter spesialis untuk tindakan, bukan sekadar mendengar teori dari seorang dokter yang tangannya gemetar saat memegang pulpen. "Mas, tagihan kartu kreditku ditolak di butik tadi. Ini memalukan sekali." Fanya membanting tas mahalnya ke atas meja makan begitu sampai di rumah. Wajahnya merah padam, bukan karena khawatir pada kondisi suaminya, melainkan karena egonya yang tergores. Aris yang sedang duduk di sofa sambil mencoba melatih saraf motoriknya dengan meremas bola karet, mendongak dengan tatapan lelah. "Aku sudah bilang, Fanya, kita harus berhemat. Pengobatanku ke luar negeri untuk mencari opini kedua membutuhkan biaya besar. Kita harus menjual mobil sport itu." Fanya terbelalak. "Menjual mobil? Lalu aku kemana-mana pakai apa? Taksi online?" "Mas, jangan konyol. Kamu itu menantu pemilik rumah sakit. Minta saja uang pada papa. Papa kamu sudah memutus akses bonusku." "Fanya, dia bilang aku liabilitas, bukan aset lagi," teriak Aris frustrasi. Suaranya pecah, mencerminkan keputusasaan yang mendalam. Sifat asli Fanya mulai muncul ke permukaan seiring dengan menipisnya saldo di rekening mereka. Wanita yang dulu terlihat begitu elegan di pesta itu kini berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh tuntutan. Dia mulai jarang pulang ke rumah, beralasan menginap di rumah orang tuanya atau menghadiri acara sosial yang tak berujung. Puncaknya terjadi sebulan kemudian. Aris baru saja pulang dari sesi fisioterapi yang menyakitkan.
Saat ia membuka pintu apartemen, ia menemukan ruang tamu yang kosong. Lemari pajangan yang biasanya berisi koleksi tas dan sepatu Fanya telah bersih. Di atas meja makan, hanya ada secari kertas dan sebuah map berwarna biru. Aris membukanya dengan tangan yang semakin sulit dikendalikan. Itu adalah surat gugatan cerai dan dokumen pembagian harta yang sangat merugikan pihaknya. Aku tidak bisa hidup dengan pria cacat yang tidak punya masa depan, tulis Fanya dalam pesan singkat yang masuk ke ponsel Aris beberapa menit kemudian. Papa sudah mengurus semuanya. Apartemen ini atas nama perusahaannya. Jadi kamu punya waktu 24 jam untuk keluar. Jangan cari aku lagi. Kita sudah tidak sejalan. Aris tertawa getir. Tawa yang kemudian berubah menjadi isak tangis yang menyesakkan. Kata-kata Fanya, tidak punya masa depan, terdengar sangat mirip dengan kata-kata yang pernah ia ucapkan pada Rania 2 tahun lalu. Karma tidak hanya datang, ia datang dengan presisi yang mengerikan. Malam itu, Aris diusir dari apartemen mewahnya sendiri. Karena sebagian besar asetnya dibeli atas nama perusahaan mertuanya atau atas nama Fanya untuk menghindari pajak, Aris menyadari bahwa ia hampir tidak memiliki apa-apa. Tabungan pribadinya telah terkuras untuk biaya pengobatan awal yang mahal dan menutupi gaya hidup Fanya selama beberapa bulan terakhir. Dengan satu koper besar, ironisnya, koper yang jauh lebih bagus daripada milik Rania dulu, Aris pindah ke sebuah hotel murah. Kondisi fisiknya menurun drastis karena stres. Tremornya kini mulai menjalar ke kaki kiri. Kadang ia merasa sulit untuk sekadar berjalan lurus. Di titik terendah ini, Aris mulai dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Ia teringat saat-saat ia masih tinggal di kontrakan sempit bersama Rania. Ia ingat bagaimana Rania akan dengan sabar menyuapinya saat ia terlalu lelah untuk memegang sendok setelah belajar 20 jam sehari. Ia ingat bagaimana Rania tidak pernah mengeluh meski sepatunya jebol. Asalkan Aris punya buku kedokteran terbaru. Apa yang telah aku lakukan? Bisik Aris di dalam kamar hotel yang pengap dan berbau rokok itu. Ia membuka laptopnya dengan susah payah. Mencari nama, Rania, di mesin pencari. Muncul ratusan artikel tentang kesuksesan Rania. Ada satu foto yang membuat Aris terpaku. Rania sedang berada di sebuah panti asuhan, tersenyum tulus sambil membagikan makanan nutrisi buatannya. Matanya memancarkan kedamaian yang tidak pernah Aris temukan pada diri Fanya, maupun pada dirinya sendiri sejak ia sukses. Aris merasa sangat panik. Penyakit ALS ini progresif. Dia tahu, tak lama lagi dia mungkin akan kehilangan kemampuan untuk bicara atau bahkan bernapas tanpa alat bantu. Ketakutan akan kematian yang sunyi dan kesepian mulai mencengkeramnya. Dalam kepanikannya, Aris merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya, bukan hanya secara medis, tapi juga secara jiwa, adalah Rania. Ia tahu Rania memiliki akses ke teknologi medis terbaru melalui jaringan bisnisnya. Ia tahu perusahaan Rania sedang mendanai riset tentang degenerasi saraf. Aris mulai mencari tahu di mana kantor pusat NutriHealth. Ia merasa malu, ia merasa kerdil, tapi rasa takut akan kematian lebih besar daripada harga dirinya yang sudah hancur berkeping-keping. Aku harus menemukannya, gumam Aris. Hanya dia yang tersisa. Hanya dia yang pernah benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Namun, Aris lupa satu hal. Cinta yang tulus jika dikhianati berkali-kali tidak akan berubah menjadi benci, melainkan menjadi ketidakpedulian yang dingin. Dan ketidakpedulian adalah dinding yang jauh lebih sulit ditembus daripada kemarahan. Dengan sisa uang di dompetnya, Aris memesan taksi ke gedung pencakar langit di pusat bisnis kota, tempat logo NutriHealth bersinar terang di puncaknya. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya kali ini akan menjadi perjalanan paling menghinakan dalam hidupnya. Gedung pencakar langit NutriHealth berdiri dengan megah di pusat distrik bisnis Jakarta. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari sore yang keemasan. Di lobi yang luas dan dingin itu, Aris berdiri dengan napas yang memburu. Penampilannya jauh dari kata rapi, kemejanya kusut, wajahnya kuyu dengan jenggot tipis yang tak terurus, dan tangan kanannya terus-menerus disembunyikan di dalam saku celana untuk menutupi getaran yang semakin liar. Ia berjalan tertatih menuju meja resepsionis. Setiap langkah terasa seperti beban berat karena kaki kirinya mulai sering terseret. "Selamat sore,"
Saya ingin bertemu dengan Ibu Rania. CEO NutriHealth, ujar Aris dengan suara yang sedikit bergetar. Resepsionis muda dengan seragam rapi itu menatap Aris dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya penuh selidik, seolah sedang menilai apakah pria di depannya ini seorang pengemis atau orang yang salah alamat. Sudah ada janji sebelumnya, Pak? Saya suaminya. Maksud saya Aris. Dia pasti mengenal saya, jawab Aris. Suaranya naik 1 oktav karena gugup. Resepsionis itu mengerutkan kening, lalu mengecek komputer di depannya. Maaf, Pak, tidak ada nama Bapak di daftar tamu hari ini. Dan setahu saya, Ibu Rania sedang tidak bisa diganggu karena ada rapat dewan direksi. Ini darurat. Tolong, katakan padanya Aris ada di sini. Seru Aris, mulai menarik perhatian beberapa karyawan yang lewat di lobi. Mohon tenang, Pak. Jika tidak ada janji, Bapak bisa meninggalkan pesan atau menghubungi asisten beliau, ujar resepsionis itu dengan nada yang mulai tegas. Namun, keputusasaan telah melampaui logika Aris. Ia melihat lift eksekutif terbuka dan beberapa orang keluar dari sana. Tanpa berpikir panjang, ia menerobos masuk melewati pembatas sensor. Pak, Bapak tidak boleh masuk, teriak petugas keamanan. Aris mencoba berlari, namun kakinya yang lemah mengkhianatinya. Ia terjatuh di atas lantai marmer yang mengkilap, tepat di depan lift yang baru saja terbuka kembali. Beberapa orang yang berada di sekitar lift tersebut tersentak mundur karena kaget. Di dalam lift itu, berdiri Rania. Rania tampak sangat sempurna. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna krem dengan bros mutiara di dadanya. Ia sedang berbicara dengan seorang pria asing yang tampaknya merupakan investor global. Saat melihat sosok pria yang tersungkur di depannya, langkah Rania terhenti. Mata mereka bertemu. Selama beberapa detik, keheningan menyelimuti lobi itu. Aris menatap Rania dengan mata yang berkaca-kaca, sementara Rania menatap Aris dengan tatapan yang sangat datar. Bukan tatapan benci, bukan pula tatapan kasihan, melainkan tatapan kosong seperti sedang melihat benda mati di jalanan. Rania, tolong aku. Rintih Aris dari lantai. Petugas keamanan segera meringkus Aris dan mencoba menariknya berdiri. Maaf, Bu Rania, orang ini menerobos masuk. Kami akan segera membawanya keluar. Rania mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar petugas keamanan berhenti sejenak. Ia melangkah keluar dari lift, mendekati Aris yang kini sedang berlutut dengan bantuan petugas. Dokter Aris? Tanya Rania pelan. Suaranya sangat tenang. Ada apa dengan penampilan Anda? Di mana jas putih dan kewibawaan yang dulu Anda agung-agungkan? Aris menunduk. Air matanya jatuh ke lantai marmer. Fanya meninggalkanku. Rania, aku sakit. Aku menderita ALS. Tanganku. Aku tidak bisa membedah lagi. Aku kehilangan segalanya. Rania diam sejenak. Ia melihat tangan Aris yang gemetar hebat. Ia tahu persis diagnosa itu karena perusahaannya memang sedang mensponsori riset tersebut. Namun, tidak ada sedikit pun niat di hati Rania untuk merangkul pria itu. Anda kehilangan segalanya karena Anda membuang segalanya demi sesuatu yang semu. Dokter, ujar Rania. Dulu Anda bilang saya tidak setara dengan Anda. Sekarang lihatlah. Siapa yang sedang berlutut di lantai marmer milik perusahaan? Asisten rumah tangga, Anda ini. Aku minta maaf, Rania. Aku salah. Aku dibutakan oleh ambisi. Tolong bantu aku. Perusahaanmu punya akses ke pengobatan terbaru di Jerman. Aku tahu itu. Selamatkan aku. Aris memohon dengan sangat menyedihkan. Rania berjongkok sedikit agar matanya sejajar dengan Aris. Aroma parfum Rania yang mahal dan menenangkan menusuk indera penciuman Aris, mengingatkannya pada bau sabun murah yang dulu selalu dipakai Rania di rumah mereka. Dokter Aris, perusahaan saya membantu banyak orang. Kami menyediakan fasilitas bagi pasien yang membutuhkan. Jika Anda ingin berobat, silakan mendaftar melalui jalur resmi. Lampirkan rekam medis Anda, dan tim kami akan meninjau apakah Anda layak mendapatkan bantuan subsidi dari yayasan kami, ucap Rania dengan nada profesional yang dingin. Tapi aku mantan suamimu.
Aku bukan orang asing, teriak Aris frustrasi. Rania berdiri kembali, merapikan jasnya yang sedikit kusut. Anda sendiri yang menghapus status itu 2 tahun lalu. Anda mengatakan saya hanya masa lalu yang menghambat kredibilitas Anda. Jadi, anggaplah saya konsisten dengan permintaan Anda. Saya adalah masa lalu yang tidak ingin lagi terlibat dengan masa depan Anda. Rania menoleh ke arah asistennya. Berikan dia alamat kantor yayasan kita di pinggiran kota. Biarkan dia mengantre di sana bersama pasien-pasien lainnya. Pastikan dia diperlakukan sesuai prosedur, tanpa keistimewaan apapun. Rania, jangan lakukan ini padaku. Aku bisa mati. Aris berteriak saat petugas keamanan mulai menyeretnya menjauh menuju pintu keluar. Rania tidak menoleh. Ia kembali berbicara dengan investor asing di sampingnya, melanjutkan diskusi tentang ekspansi pabrik nutrisi mereka ke Asia Tenggara, seolah-olah interupsi kecil tadi hanyalah debu yang lewat. Aris dilemparkan keluar dari gedung. Ia jatuh terduduk di trotoar panas Jakarta di bawah tatapan orang-orang yang lewat. Ia melihat ke arah puncak gedung Nutriheal, menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Rania kini benar-benar telah menjadi jurang yang mustahil untuk diseberangi. Bukan penyakitnya yang paling menyakitkan saat itu, melainkan kesadaran bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya hati yang tulus untuk sesuatu yang akhirnya meninggalkannya dalam kehinaan. Aris kini benar-benar sendirian, berjuang untuk bernapas di tengah hiruk-pikuk kota yang dulu ingin ia taklukkan, sementara wanita yang ia remehkan kini telah menjadi ratu di sana. 3 bulan berlalu sejak pengusiran Aris dari lobi gedung Nutriheal. Penyakit ALS yang dideritanya berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan para ahli saraf manapun. Kini, Aris bukan lagi pria yang bisa berdiri tegak dengan jas putih prestisius. Ia hanyalah seorang pria ringkih yang duduk di atas kursi roda standar di sebuah bangsal rumah sakit umum kelas 3. Tempat tidurnya dibatasi hanya oleh tirai kain tipis yang sudah mulai menguning. Suara bising dari pasien lain, tangisan bayi, dan bau karbol yang tajam menjadi dunianya sekarang. Setiap kali ia melihat tangannya yang kini hampir layu dan terus bergetar kecil, ia teringat pada ruang operasi yang steril dan dingin yang dulu ia anggap sebagai istananya. Pasien Aris, ada jadwal terapi bicara sore ini, ujar seorang perawat muda dengan nada datar. Perawat itu tidak tahu, dan mungkin tidak peduli, bahwa pria yang sedang dibantunya ini dulunya adalah bintang bedah saraf yang fotonya sering terpampang di jurnal medis. Saya ingin bertemu. Rania, ucap Aris dengan suara yang sangat parau dan terputus-putus. Lidahnya mulai sulit dikendalikan. Ibu Rania CEO itu? Pak, setiap hari Bapak bilang begitu. Beliau itu orang sibuk. Sahut perawat itu sambil merapikan selimut Aris yang kasar. Aris memejamkan mata. Kepanikan mulai merayapinya setiap malam. Ia tahu, fase berikutnya dari penyakit ini adalah kegagalan pernapasan. Ia takut mati di bangsal umum ini sebagai orang asing yang tak dikenal. Ia membutuhkan akses ke mediat sistem dan protokol pengobatan saraf terbaru yang hanya dimiliki oleh yayasan milik Rania. Fasilitas yang hanya diberikan kepada pasien dengan kriteria tertentu atau mereka yang mendapat restu langsung dari sang pemilik. Keesokan harinya, sebuah keajaiban atau mungkin takdir yang kejam terjadi. Rania menjadwalkan kunjungan tahunan ke rumah sakit umum tersebut sebagai bagian dari program donasi Nutriheal. Saat rombongan wanita elegan itu melewati lorong bangsal kelas 3, suasana menjadi tegang. Para dokter muda dan direktur rumah sakit mengekor di belakang Rania seperti ajudan. Aris, yang mendengar suara langkah kaki dan aroma parfum yang sangat ia kenali, mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Ia mendorong roda kursi rodanya dengan tangan kirinya yang masih berfungsi sedikit, keluar dari balik tirai. Nia. Langkah Rania terhenti tepat di depan kursi roda Aris. Rombongan di belakangnya ikut berhenti, saling pandang dengan bingung. Rania menatap pria di kursi roda itu. Wajah Aris cekung, matanya terperosok ke dalam, dan ia mengenakan baju pasien yang sudah pudar warnanya. Dokter Aris, ujar Rania. Suaranya masih setenang dulu, namun ada sedikit nada hambar yang menyakitkan. Tanpa memedulikan puluhan pasang mata yang menonton, Aris memaksakan dirinya untuk turun dari kursi roda. Ia merosot,
Jatuh berlutut di depan kaki Rania yang terbungkus sepatu hak tinggi mahal. Tangannya yang gemetar mencoba meraih ujung celana Rania. Namun ia segera menariknya kembali karena merasa terlalu kotor. Tolong. Aku tidak ingin mati seperti ini. Isak Aris. Air mata dan air liur yang sulit dikontrol membasahi wajahnya. Aku minta maaf demi kenangan kita. Pemandangan itu sangat ironis. Seorang pria yang dulu menceraikan istrinya karena dianggap tidak setara, kini bersimpuh di kaki wanita yang sama, memohon untuk nyawanya. Rania tidak mundur. Namun ia juga tidak membantu Aris berdiri. Ia berdiri tegak. Tangannya terlipat di depan dada. Kenangan yang mana, Aris? Kenangan saat aku menahan lapar agar kamu bisa beli stetoskop mahal? Atau kenangan saat kamu mengusirku dengan map coklat karena bau dapurku membuatmu mual? Aku salah, aku bodoh. Kamu tidak bodoh, Aris. Kamu hanya tidak memiliki hati, lanjut Rania. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh jajaran direksi rumah sakit di belakangnya. Dulu kamu bilang duniaku dan duniamu berbeda. Kamu benar. Duniamu dibangun di atas ego dan pengkhianatan. Sementara duniaku dibangun di atas peluh dan ketulusan. Sekarang, dunia yang kamu banggakan itu telah runtuh. Dan kamu berharap aku menjadi penopangnya kembali. Tolong setidaknya obati aku. Rania menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah direktur rumah sakit yang berdiri di belakangnya. Dokter, pastikan pasien ini mendapatkan perawatan standar terbaik yang bisa diberikan oleh rumah sakit ini. Masukkan dia ke dalam daftar penerima bantuan nutrisi dari yayasan saya secara gratis. Wajah Aris sempat berbinar sesaat. Ia mengira Rania akan membawanya pulang, atau setidaknya memindahkannya ke ruang VIP. Namun, sambung Rania dengan tegas, hanya sebatas itu. Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada akses ke tim riset eksklusif saya di Jerman, dan tidak ada kunjungan pribadi dari saya lagi. Saya memberikan bantuan ini bukan karena saya masih mencintai Anda, tapi karena saya masih memiliki kemanusiaan, hal yang Anda buang 7 tahun lalu. Rania menatap Aris untuk terakhir kalinya. Anda ingin kesetaraan, bukan? Di bangsal ini, Anda setara dengan ribuan pasien lainnya. Anda adalah manusia biasa tanpa gelar yang bisa menyelamatkan Anda dari kesalahan masa lalu. Jalani sisa waktu Anda dengan merenung. Aris, itulah pengobatan yang paling Anda butuhkan. Rania berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Ia tidak menoleh lagi saat Aris merau memanggil namanya dengan suara yang semakin tidak jelas. Di titik itu, Aris menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Rania telah benar-benar berhenti membencinya. Karena benci masih merupakan bentuk dari sebuah rasa. Sedangkan Rania hanya menyisakan ketidakpedulian yang mutlak. Aris ditinggalkan di lantai dingin itu, dikelilingi oleh tatapan kasihan dari orang-orang yang dulu memujanya. Menyadari bahwa ia telah membuang surga demi mengejar fata morgana yang kini mencekiknya hingga habis. 1 tahun berlalu sejak pertemuan memilukan di selasar bangsal kelas 3 itu. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan, memberikan siluet megah pada gedung-gedung tinggi yang mencakar langit. Di lantai teratas gedung pusat Nutrihel, Rania berdiri menatap pemandangan itu. Di tangannya, terdapat sebuah laporan medis terakhir dari yayasan sosialnya. Nama pasien di lembar itu, Aris Pratama. Aris telah menghembuskan napas terakhirnya 2 hari yang lalu. Penyakit TLS-nya akhirnya mencapai otot pernapasan. Dan meski bantuan nutrisi serta alat bantu napas terbaik dari Yayasan Rania telah diberikan, tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Rania membaca laporan itu tanpa air mata, namun dengan sebuah helaan napas yang panjang, sebuah pelepasan atas beban masa lalu yang akhirnya tuntas. Aris meninggal dalam kesunyian. Fanya, wanita yang dulu ia pilih karena kesetaraan, sama sekali tidak pernah muncul, bahkan saat pemakaman. Satu-satunya orang yang mengurus kepulangannya adalah pihak Yayasan Rania. Aris dimakamkan di sebuah pemakaman umum yang tenang. Kabarnya, di hari-hari terakhirnya saat suaranya sudah hilang sepenuhnya, Aris terus menuliskan satu nama di atas kertas dengan tangan yang gemetar hebat, Rania. Rania melipat laporan itu dan memasukkannya ke dalam laci.
Ia teringat kata-kata Aris 7 tahun lalu tentang puncak gunung. Kini, Rania benar-benar berada di puncak itu. Namun ia tidak sendirian. Ia dikelilingi oleh ribuan orang yang hidupnya terbantu oleh inovasinya, oleh para karyawannya yang ia sejajarkan martabatnya, dan oleh rasa hormat yang ia bangun dari nol. Pintu kantornya terbuka pelan. Seorang asisten masuk membawa sebuah undangan besar. Ibu Rania, perwakilan dari WHO ingin bertemu untuk mendiskusikan implementasi Mediat System di negara-negara berkembang. Mereka menunggu di ruang konferensi. Rania tersenyum. Terima kasih, Maya. Beri saya waktu 5 menit. Sebelum melangkah keluar, Rania menghampiri sebuah cermin besar di sudut ruangan. Ia melihat pantulan dirinya, seorang wanita berusia 35 tahun yang terlihat sangat kuat dan mandiri. Bekas-bekas kasar di tangannya akibat bekerja di pabrik dan dapur dulu kini memang sudah halus secara fisik, namun secara mental, bekas-bekas itu telah menjadi fondasi baja yang membuatnya tak tergoyahkan. Ia teringat betapa dulu ia merasa dunia akan berakhir saat Aris memberikan surat cerai itu. Ia teringat betapa ia merasa tidak berharga saat disebut tidak setara. Sekarang ia sadar, pengkhianatan Aris bukanlah hukuman, melainkan sebuah cara alam semesta untuk menyelamatkannya. Jika Aris tidak menceraikannya, mungkin Rania masih akan menjadi wanita yang kelelahan di dapur, membiayai pria yang tidak pernah menghargainya, dan kehilangan potensi besarnya sendiri. Aris menghancurkan hatinya, tapi dalam proses itu, ia juga menghancurkan sangkar yang mengurung jiwa Rania. Rania berjalan keluar dari ruangannya dengan langkah yang mantap. Di ruang konferensi, para delegasi internasional berdiri menyambutnya. Mereka melihatnya bukan sebagai istri dari siapapun, bukan sebagai janda dari siapapun, melainkan sebagai Rania, sang pionir nutrisi medis dunia. Kehidupan terus berjalan. Perusahaan NutriHeal terus berkembang. Namun Rania tetap mempertahankan program sosialnya. Ia membangun sebuah pusat rehabilitasi saraf yang ia beri nama Gria Harapan. Di sana, ia memastikan tidak ada pasien yang merasa sendirian atau dibedakan hanya karena status sosial mereka. Ia menciptakan dunia di mana semua orang setara dalam mendapatkan hak untuk sembuh. Suatu sore, Rania menyempatkan diri mengunjungi makam Aris. Ia datang bukan dengan kemarahan, bukan pula dengan dendam yang membara. Ia hanya membawa seikat bunga melati putih, bunga sederhana yang dulu sangat ia sukai namun sering diejek Aris karena dianggap murahan. Rania meletakkan bunga itu di atas pusara yang masih basah oleh hujan. "Kamu benar, Aris," bisik Rania pada batu nisan itu. "Kita memang tidak pernah setara. Kamu adalah seseorang yang merasa besar dengan merendahkan orang lain, sementara aku adalah seseorang yang menjadi besar dengan mengangkat orang lain." Rania berdiri, merapikan mantelnya, dan memakai kacamata hitamnya. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia melangkah menuju mobilnya, siap kembali ke dunia yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Karma Aris telah tuntas. Ia telah merasakan kehilangan status, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, dan yang paling pedih, kehilangan satu-satunya cinta sejati yang pernah ia miliki. Sementara bagi Rania, ini bukanlah akhir dari ceritanya, melainkan awal dari bab-bab baru yang lebih gemilang. Kisah tentang seorang buruh pabrik yang dibuang oleh suaminya yang dokter telah berakhir. Kini, dunia hanya mengenal satu cerita, tentang seorang wanita yang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan membuktikan bahwa gelar tertinggi di dunia bukanlah dokter atau CEO, melainkan manusia yang memiliki nurani. Rania memacu mobilnya membelah kemacetan Jakarta, menuju masa depan yang kini sepenuhnya berada dalam genggamannya. Ia telah memenangkan pertempuran paling sulit dalam hidupnya, pertempuran melawan rasa rendah dirinya sendiri. Dan dalam kemenangan itu, ia menemukan kedamaian yang tak akan pernah bisa dibeli dengan gelar apapun.